Perkenalkan, nama saya Karim Yerimiko. Saya dari PBI 2021C. Dimana di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yang diajukan untuk artikel yang telah diberikan. Dimana yang pertama saya akan menjelaskan sejarah etnis Arab dalam artikel tersebut, mana mayoritas orang Arab di Indonesia berasal dari Hadramaut dengan sebagian kecil dari Muscat, Persia, Mesir, atau pesisir Afrika Timur, mana mereka tiba di Aceh pada akhir abad ke-18, kemudian menetap di Palembang dan Jawa. Orang Hadrami membawa sistem stratifikasi sosial, termasuk kelompok Sayyid yang dianggap paling dihormati, dan berasal dari keturunan Nabi Muhammad melalui Ali bin Abi Thalib. Kelompok Sayyid tidak hanya ada di Jawa, tapi juga tersebar luas di Indonesia dengan peningkatan jumlah orang Arab di Semenanjung Melayu karena perdagangan di Selat Malaka yang dilakukan oleh mereka. Secara ringkas, pada artikel tersebut memberikan gambaran komprehensif tentang sejarah migrasi orang Arab ke Indonesia dengan fokus pada orang Arab, Hadrami, dan sistem stratifikasi sosial mereka, serta penyebaran kelompok Sayyid dan interaksi mereka di berbagai wilayah. Lalu yang kedua, di mana saya akan menjelaskan aspek sejarah sosial dan ekonomi komunitas tersebut. Di mana yang komunitas Arab di Indonesia, terutama Arab Hadrami, membawa sistem sosial stratifikasi dan aktif dalam perdagangan. Mereka memiliki kelompok-kelompok seperti Sayyid, Gabaif, dan lainnya. Kelompok Sayyid dianggap paling terhormat, di mana keturunan tersebut langsung dari Nabi Muhammad. Secara ekonomi, mereka terlibat dalam perdagangan dengan penduduk lokal dan membangun hubungan dengan Muslim di sekitar Samudra Hindia. Aktivitas ekonomi mereka berkontribusi pada perkembangan jaringan perdagangan dan masyarakat multikultural di kota-kota seperti Medan dan keseluruhannya dan lainnya. Keseluruhan peran sosial dan ekonomi Arab Hadrami ini mempengaruhi struktur sosial, ekonomi, dan demografi di tempat mereka tinggal di Indonesia. Lalu yang ketiga, di mana saya akan menjelaskan manfaat artikel tersebut untuk pengajaran maupun pendidikan sejarah. Artikel ini dapat memberikan wawasan berharga tentang kedatangan sejarah dan dampak komunitas Arab, khususnya kelompok Sayyid di Medan. Di mana yang pertama, secara sosialnya, artikel ini memfokuskan pada interaksi sosial dan dampak komunitas Arab di Medan, termasuk peran mereka dalam agama, perdagangan, pernikahan, dan seni. Lalu yang kedua, manfaat multikulturalisme dan asimilasi, di mana pada artikel ini menyoroti asimilasi komunitas Arab, khususnya kelompok Sayyid, dengan penduduk lokal di Medan. Ini dapat digunakan untuk mengajarkan tentang multikulturalisme, asimilasi, dan pembentukan identitas budaya, memberikan pemahaman yang lebih kepada siswa tentang kompleksitas integrasi budaya dan keragaman. Lalu yang ketiga, manfaat secara ekonomi dan perdagangannya, di mana artikel tersebut membahas keterlibatan komunitas Arab dalam perdagangan, terutama di pusat perdagangan kesawan dan pasar ikan. Ini dapat digunakan untuk mengajarkan tentang sejarah ekonomi wilayah, pengembangan jaringan perdagangan, dan dampak komunitas imigran terhadap ekonomi lokal. Lalu yang keempat, pengaruh agama dan seninya. Artikel ini mengeksplorasi tradisi unik perayaan dan kontribusi artistik komunitas Arab, seperti perayaan kelahiran Nabi Muhammad dan perkembangan tarian Sabin. Lalu yang kelima, manfaatnya yang terakhir, warisan budaya dan identitas. Artikel ini menekankan pengaruh komunitas orang Arab terhadap warisan budaya Medan, terutama dalam memperdaya budaya Melayu lokal, di mana ini dapat digunakan untuk mengajarkan tentang pelestarian warisan budaya, pembentukan identitas budaya, dan dampak komunitas imigran terhadap lanskap budaya suatu wilayah. Ini cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata dan lainnya, mohon maaf. Terima kasih.